Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, sudah menangis di sepertiga malam, sudah mengangkat tangan dengan penuh harap, tetapi doa itu belum juga terkabul? Pernahkah engkau bertanya dalam hati, kenapa doa orang lain seakan begitu mudah dikabulkan, sementara doaku terasa menggantung di langit tanpa jawaban? Jika engkau pernah merasa demikian, tenanglah. Karena di balik semua itu ada rahasia besar tentang doa, ada kunci-kunci yang seringkali kita lupakan, ada pintu yang Allah ajarkan untuk mengetuknya dengan cara yang tepat, dan jika kita mengetahuinya, doa itu akan cepat sekali sampai kepadanya. Hakikat doa. Doa adalah senjata orang beriman. Doa adalah penghubung antara hamba yang lemah dengan Rabb yang Maha Perkasa. Doa adalah jalan untuk mendekatkan diri dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Namun, seringkali kita memahami doa hanya sebagai permintaan, padahal doa bukan sekadar kata-kata yang keluar dari mulut, melainkan ungkapan hati yang penuh dengan keyakinan, penuh dengan tawakal, penuh dengan kerendahan di hadapan Allah. Doa sejatinya bukan hanya meminta, tapi juga pengakuan bahwa kita tidak berdaya tanpa pertolongannya. Karena itu, rahasia pertama agar doa cepat terkabul adalah hadirkan hati ketika berdoa. Jangan biarkan bibir berucap sementara hati lalai, karena doa yang keluar dari hati yang benar-benar pasrah akan jauh lebih kuat dibanding doa yang hanya sekadar lantunan kata. Ingatlah sabda Nabi bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Maka, sebelum engkau mengucap, tenangkan hatimu, sadarkan jiwamu, yakinkan dirimu bahwa engkau sedang berbicara langsung kepada Raja segala Raja, yang jika Dia berkehendak, maka sesuatu akan terjadi seketika. Jangan terburu-buru dalam berdoa, karena doa bukan sekadar ritual, melainkan percakapan dengan Allah. Bayangkanlah dirimu sedang duduk di hadapannya, membuka segala kelemahan, memohon ampunan, dan meminta pertolongan. Maka doa itu akan terasa hidup, doa itu akan menembus langit, dan doa itu akan lebih mudah Allah kabulkan. Waktu dan tempat mustajab. Saudaraku, ada saat-saat ketika doa lebih cepat terkabul, ada tempat-tempat yang menjadi saksi di mana doa lebih mudah diijabah, dan inilah rahasia besar yang banyak dilupakan. Waktu paling mulia untuk berdoa adalah di sepertiga malam terakhir, saat ketika dunia terlelap, namun Allah turun ke langit dunia, membuka pintu rahmat, lalu berkata, "Adakah hambaku yang berdoa kepadaku? Niscaya aku akan kabulkan." Maka bangunlah engkau di waktu itu, meski hanya sebentar, basuh wajahmu dengan wudu, lalu sujudlah, ucapkan doa dari hati yang hening, dan rasakan bagaimana pintu langit terbuka untukmu. Selain itu, doa di antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab. Doa setelah salat fardu, doa ketika hujan turun, doa saat berpuasa, terutama menjelang berbuka, semua itu adalah waktu-waktu emas yang Allah jadikan sebagai kesempatan bagi hamba untuk lebih dekat kepadanya. Tempat pun memiliki keutamaan. Doa di Masjidil Haram, di Arafah saat wukuf, di Multazam, di Raudah, semua itu adalah tempat-tempat mustajab yang menjadi saksi bagi jutaan air mata yang jatuh dan doa-doa yang dikabulkan. Namun jangan bersedih jika engkau belum bisa berada di sana, karena rahasia terbesarnya bukan hanya pada tempat, tapi pada kesungguhan hati. Bahkan di kamar yang sempit, di atas sajadah yang sederhana, doa yang keluar dengan penuh keikhlasan bisa lebih cepat sampai ke langit dibanding doa yang diucapkan di tempat paling mulia, namun hati kosong dari keikhlasan. Syarat dan adab doa. Doa memiliki syarat-syarat yang jika dipenuhi, maka ia akan lebih cepat dikabulkan. Pertama, makanan yang halal, rezeki yang halal, dan hati yang bersih. Bagaimana mungkin doa dikabulkan jika tangan masih bergelimang dengan yang haram, sementara Allah itu Maha Suci dan hanya menerima yang suci? Maka bersihkan dulu rezekimu, jaga makanan yang masuk ke tubuhmu, dan insya Allah doa akan lebih mudah terkabul. Kedua, jangan tergesa-gesa. Rasulullah pernah mengingatkan, doa seseorang tidak akan dikabulkan jika ia berkata, "Aku sudah berdoa berkali-kali, tapi belum terkabul," lalu ia putus asa. Padahal rahasia doa itu ada dalam kesabaran, karena terkadang Allah menunda
untuk menguji kesungguhan, atau untuk memberi yang lebih baik di waktu yang tepat. Ketiga, bersihkan hati dari kebencian dan dendam. Doa dari hati yang penuh kedengkian sulit menembus langit, sementara doa dari hati yang lapang akan lebih mudah diijabah. Keempat, sertakan salawat kepada Nabi Muhammad sebelum dan sesudah berdoa, karena salawat adalah penghantar yang membuat doa kita lebih layak untuk sampai ke hadapan Allah. Dan jangan lupakan adab sederhana seperti mengangkat tangan, menghadap kiblat, berwudu, dan memulai doa dengan memuji Allah. Semua itu adalah rahasia yang membuat doa kita lebih berharga di sisinya. Doa yang menolak bala dan mengubah takdir. Saudaraku, tahukah engkau bahwa doa bukan hanya permintaan, tapi juga perisai dari musibah? Ada doa yang mampu menolak bala. Ada doa yang bisa mengubah takdir, karena Allah sendiri berfirman bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah mengajarkan, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, maka jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Ketika engkau sakit, berdoalah. Ketika engkau miskin, berdoalah. Ketika engkau takut, berdoalah. Bahkan ketika engkau merasa semua jalan tertutup, berdoalah. Karena justru saat itulah doa akan lebih kuat. Dan ingatlah, doa tidak selalu dikabulkan dengan cara yang kita mau. Kadang doa kita dikabulkan dalam bentuk dijauhkan dari musibah yang lebih besar. Kadang doa kita dikabulkan dengan diberikan ketenangan hati. Dan kadang doa kita ditabung untuk akhirat, menjadi pahala yang besar saat kita paling membutuhkannya. Maka jangan pernah putus asa jika doa belum terlihat hasilnya, karena sejatinya tidak ada doa yang sia-sia. Setiap doa yang tulus akan selalu kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan. Rahasia terbesar, keyakinan dan tawakal. Saudaraku, rahasia terbesar agar doa cepat terkabul adalah keyakinan dan tawakal. Ketika engkau berdoa, jangan sisakan keraguan sedikit pun di hatimu. Yakinkan dirimu bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mampu. Jangan batasi doa dengan logika manusia, karena kuasa Allah tidak terbatas. Mintalah sesuatu yang menurutmu mustahil, karena justru disitulah terlihat betapa besar kekuasaannya. Namun setelah berdoa, jangan lupa untuk bertawakal. Serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan memaksa doa harus terkabul dengan cara yang kita mau, karena bisa jadi Allah memberi dengan cara yang lebih indah. Keyakinan itu ibarat bahan bakar doa, sedangkan tawakal adalah jalannya. Jika dua hal ini menyatu, doa akan terasa ringan, hati pun tenang, dan engkau akan menyadari bahwa doa sejatinya bukan hanya tentang terkabul atau tidak, tetapi tentang hubungan yang semakin erat antara hamba dan Tuhannya. Maka teruslah berdoa, teruslah meminta. Jangan berhenti meski belum terlihat jawaban, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan kejutan besar untukmu. Dan ingatlah, doa itu tidak pernah salah alamat. Doa itu selalu naik, doa itu selalu kembali, dan doa itu selalu menjadi rahmat bagi siapa yang mengucapkannya. Saudaraku, doa adalah napas kehidupan orang beriman. Doa adalah penguat di kala lemah. Doa adalah kunci yang mampu membuka pintu langit. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah lelah berharap, karena Allah tidak pernah bosan mendengar rintihan hambanya. Mungkin jawabannya bukan hari ini, mungkin bukan esok, tapi percayalah, doa yang tulus selalu menemukan jalannya. Maka teruslah berdoa dengan hati yang yakin, sertakan tawakal dalam setiap pinta, dan biarkan Allah memilihkan yang terbaik untukmu. Semoga doa-doa kita diijabah, semoga harapan-harapan kita dipenuhi, dan semoga kita menjadi hamba yang selalu dekat dengannya.